Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut kita diampuni, kita dimaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga kita dijaga, kita dibimbing di atas ketaatan, kita dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadoha wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama'i. Di halaman 29, Makna Hadhil Kalimati wa Muqtadoha. Pengertian kalimat La Ilallah dan konsekuensinya. Ittadohami masabaku anna makna La Ilaha Illallahu la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahidun. Ya. Telah dijelaskan pengertian la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang benar kecuali Tuhan yang Maha Tunggal, yaitu wahwallahu wahdahu, yaitu Allah saja. La syarikalahu, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan baginya. Li'annahu al-mustahiqu lil ibadati fatadammanat hadhil kalimatul azimatu anna ma siwallahi min sairil ma'budati laisa bi ilahin haqqin wa annahu batilun. Karena dialah zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalimat la ilallah adalah kalimat yang agung, mencakup, ya, meliputi apa saja selain Allah, sesembahan apa saja selain Allah, maka sembahan tersebut tidak benar, sesembahan tersebut batil, karena dia tidak berhak untuk diibadahi. Ya, la yastahiqu al-ibadata, dia tidak berhak, ya, untuk mendapatkan untuk diibadahi, untuk disembah. Walihada kasirun ma yaridu al-amru bi ibadatillahi makrunan bi nafyi ibadatin ma siwa. Oleh karena itu, banyak perintah-perintah yang isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian disertai dengan ungkapan menolak peribadahan kepada selain Allah. Ya. Jadi ketika ada kata-kata di dalam ayat Al-Quran, kata-kata perintah sembahlah Allah, ya, maka diikuti dengan pernyataan menolak peribadahan kepada selain Allah. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Li'annal ibadatallahi la tasihu ma'a isyraki ghairihi ma'ahu. Karena menyembah Allah SWT, apabila di waktu yang bersamaan dia menyekutukannya, maka tidak sah ibadahnya. Meskipun ibadahnya khusyuk, meskipun ibadahnya terpenuhi syarat dan rukunnya secara tinjauan fikih, ya, menutup aurat, ya, sholat menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Tetapi setelah sholat atau sebelum sholat ia menyekutukan Allah, maka ibadahnya tidak sah. Ya, tidak sah ibadahnya, ya, gugur. Wa qala ta'ala, kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, faman yakbur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Ya. Dan siapa saja yang mengingkari togut, ya, mengingkari, menolak, ya, menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah, dan ia hanya beriman kepada Allah saja,
berarti ia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan putus, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Dalam ayat yang lain, An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya. Sungguh kami telah mengirimkan di setiap umat seorang rasul. Untuk apa dikirim? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk menyampaikan kepada umat, sembahlah Allah saja dan jauhilah kalian dari para togut. Ini dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurima damuhu wa maluhu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, setelah ia mengucapkan dan ia mengkufuri, mengingkari sesembahan selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya, terpelihara darah dan hartanya. Ya, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wa kullu rasulin yaqulu liqaumi, dan seluruh para rasul mereka sama mendakwahi kaumnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja, ya. Tidak boleh bagi kalian memiliki atau menyembah selain Allah. Al-A'raf 59. Ila ghairi dzalika minal adillati, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang semakna dengan yang disebutkan tadi. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa tahqiqu hadzal ma'na wa idahuhu anna qaulal abdi la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha lahu ghairullah, ya. Wal ilahu wa alladhi yuta'u fala yuqsa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkalan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluhu dzalika kulluhu ilallah azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau meneliti kalimat la ilallah, ya, meneliti makna yang terkandung di dalam kalimat la ilallah, ya, dan kejelasan, ya, wa idahu, ya, kejelasan, ya, kalimat la ilallah yang diucapkan oleh seorang hamba, ya, berkonsekuensi bahwasanya tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan baginya kecuali Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab beliau melakukan penelitian, memeriksa, ya, berbagai macam dalil. Yang namanya al-ilah adalah alladzi yuta'u. Ilah itu adalah sesuatu yang ditaati. Fala yuqsa, dan tidak dilanggar larangannya. Haibatan lahu, dengan rasa takut, dengan rasa memuliakan, wa ijlalan, dan juga disertai rasa cinta, ya, rasa berharap, rojaan, disertai juga tawakkalan, berserah diri, pasrah kepadanya, wa su'alan minhu, ya, menjadi sasaran ia meminta kepadanya, ya. Itu yang namanya ilah. Ilah adalah sesuatu yang ia minta, ia meminta manfaat, ya, meminta dijauhkan dari bahaya. Wa du'aan lahu, menjadi sasaran ia berdoa kepadanya, ya. Ia berdoa, ya, kepada sesuatu itu disebut ilah, ya. Maka ditaati, tidak dimaksiati, dengan rasa takut, memuliakan, cinta, berharap, tawakal, sualan, dengan menjadikan sasaran untuk meminta dan berdoa, maka hal itu tidak layak, ya, tidak layak untuk diberikan, ya, kecuali hanya kepada Allah saja. Walihada
lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kufari Quraisyin, ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak atau memerintahkan mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, ya, wahai orang-orang kafir Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, ya. Apa yang mereka jawab? Ya, apakah kemudian menirukan apa yang diucapkan Nabi, la ilaha illallah? Ya. Ternyata jawabannya tidak. Ya. Jawaban mereka direkam oleh Al-Quran dalam surat Shad ayat yang kelima. Ya. Jawaban mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, kompak, ya, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan. Ya. Apakah dia Muhammad, ya, mengajak kepada kita untuk menjadikan, ya, sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja. Inna hada, sesungguhnya, ya, apa yang didakwahkan Nabi Muhammad ini, la syai'un ujabun, sesuatu yang sangat aneh, di luar kebiasaan. Ya, ini jawaban kompak dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Adapun orang-orang yang menyambut dengan baik dakwah beliau, masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilallah, ya, menjadi pengikut beliau. Ya. Fafahimu min hadhil kalimati, orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, bukan berarti mereka itu tidak tahu, ya. Mereka sudah memenuhi syarat mengilmui kalimat la ilaha illallah, ya. Mereka paham, ya. Cuman masalahnya mereka tidak mau memenuhi syarat-syarat berikutnya, ya, tidak mau memenuhi al-qabul, menerima, ya, al-mahabbah, ya. Kemudian tidak mau menerima syarat-syarat yang lainnya, al-inqiyad, ya, tunduk, ya. Mereka tidak mau, ya, tidak mau memenuhi syarat-syarat kalimat la ilallah berikutnya, ya. Bahkan mereka membenci, ya, diperintah untuk mengucapkan kalimat ini, ya. Anna tubtilu ibadata al-asnami kullaha, ya, kulliha, ya. Mereka paham kalau kalimat ini diucapkan berarti mereka harus segera berhenti, ya, karena kalimat tersebut membatalkan peribadahan kepada selain Allah semuanya, kepada berhala-berhala yang mereka bangga-banggakan, kepada kuburan yang dikeramatkan, ya, kepada tempat-tempat, ya, yang dianggap mendatangkan manfaat dan seterusnya, ya. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sesembahannya banyak, ya, sesembahannya berbeda-beda, ya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti sama saja, ya, mereka paham secara tersirat kalimat tersebut mengajak mereka untuk berhenti dari menyembah selain Allah. Sesembahan-sembahan itu mereka banyak. Wa tahsuru al ibadata lillahi wahda, dan mereka sangat mengerti kalimat itu kalau diucapkan, menyembah itu hanya terbatas kepada Allah saja. Wa hum la yuriduna dzalika, dan orang-orang kafir Quraisy yang bertahan di atas kekafiran, mereka tidak mau mengucapkan, ya. Karena sekali mengucapkan itu seperti sumpah, ya, seperti janji yang tidak boleh diingkari, ya. Jadi mereka mikirnya panjang. Saya belum siap untuk menjadi seorang muslim. Saya belum siap meninggalkan dari mengkultuskan orang soleh. Saya belum siap dari mengkeramatkan makam atau kuburan orang soleh, ya, yaitu kuburan Lata, ya, makamnya Lata. Belum siap untuk meninggalkan penyembahan kepada
tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis, ya, seperti Uzza, ya, kemudian Manat dan seterusnya, ya, Uzza, Lata, Manat dan seterusnya. Karena banyak, ya, sesembahan orang-orang kafir Quraisy itu banyak, ya. Ada yang menyembah pohon namanya Datu Anwat, pohon yang keramat, pohon yang bisa mendatangkan keberkahan, ya. Di antara mereka juga ada yang menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah benda-benda mati dan seterusnya. Fatabayyana bihadzal ma'na anna ma'na la ilaha illallah wa muqtadaha ifradullah bihi bil ibadah. Ya, maka jelas bahwa kandungan dari kalimat la ilallah, konsekuensi dari kalimat la ilallah, yaitu mereka diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, wa tarku ibadati ma siwahu. Ya. Jadi mereka bukan karena bodoh. Ya, Rasulullah mengucapkan dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab formal, bahasa Arab yang asli. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka adalah ahli bahasa Arab. Mereka lahir, ya, dengan bahasa ibu mereka, bahasa Arab. Bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak paham. Mereka tidak mau karena tahu konsekuensinya. Ya. La ilaha illallah faqad a'lana wujuba ifradillahi bil ibadah. Ya. Apabila salah seorang dari mereka mengucapkan la ilallah, berarti dirinya sudah mengikrarkan wajib mengesahkan Allah dalam seluruh ibadahnya. Wa butlana ibadati masiwa, membatalkan peribadahan kepada selain Allah. Berhenti mengkultuskan al-kubur, kuburan, wal auliya was solihin. Ya, berhenti menjadikan para wali, orang-orang soleh, tempat meminta syafaat, ya, meminta jadi perantara dan seterusnya, ya, meminta pertolongan agar diberikan syafaat di hari kiamat. Ya, mereka harus berhenti dan mereka tidak siap. Ya, mereka tidak siap meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Wa hadza yubtilu ma ya'taqiduhu ubadul kuburi al-yauma. Ya. Kalimat la ilallah itu akan membatalkan keyakinan, ya, apa yang menjadi keyakinan para penyembah kubur di zaman sekarang, wa asbahahum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, ya. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan bukan mendoakan penghuni kubur, tetapi minta kepada penghuni kubur, minta syafaat, ya. Ya, tidak minta syafaat kepada Allah, tapi minta kepada penghuni kubur. Ya. Berdoa kepada penghuni kubur, menyebut nama penghuni kubur. Ya. Di dalam doa-doa mereka, di dalam permohonan mereka, meminta kepada penghuni kubur. Ya. Maka kalimat la ilallah itu secara tersirat mengajak mereka untuk berhenti. Ya. Dan mereka belum siap, mereka belum mau untuk berhenti dari kesyirikan, ya. Min anna ma'na la ilallah huwa al-iqraru bi anallaha mawjudun aw annahu huwal khaliqu al-qadiru ala ihtira wa asbahu dzalika, ya. Maka keyakinan menetapkan Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu maha mampu menciptakan segala sesuatu, maka meyakini Tuhan itu dimaknai dengan penafsiran yang seperti ini otomatis batal, ya. Jadi para penyembah kubur mereka masih meyakini bahwa dirinya itu muslim, ya. Saya kan tidak pernah mengatakan ada pencipta selain Allah. Saya kan tidak pernah berkeyakinan ada yang maha mampu menciptakan segala sesuatu selain Allah. Saya masih berkeyakinan kok Allah itu pencipta, ya. Maka keyakinan seperti ini dibatalkan, ya, disalahkan, ya, terutama dari kalangan para penyembah kubur. Mengapa? Orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, mereka juga tahu kalau Allah itu adalah
Al-Khaliq, pencipta, Al-Qadir. Ya, mereka paham, mereka juga tahu. Tetapi kenapa orang-orang kafir tidak mau mengucapkan kalimat Allah? Karena konsekuensinya adalah suruh mereka berhenti dari mengkultuskan kuburan, menyembah para penghuni kubur. Maka kalau ada penyembah kubur di kalangan kaum muslimin, mengaku dirinya muslim, ya, dan dia masih meyakini bahwa Tuhan itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, maka keyakinan dia yang seperti itu terbatalkan, ya, dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, ya. Ketika Rasulullah memerintahkan orang-orang kafir mengucapkan kalimat Allah, mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka paham, ya, bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Aw anna ma'naha la hakimiyata illallah, atau ada juga kelompok di zaman sekarang bahwasanya la ilaha illallah itu dimaknai dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada undang-undang kecuali lillah, ya, kecuali milik Allah, ya. Wa yadunnuna anna man i'taqada dzalika wa fasara bi la ilaha illallah faqad haqqaqa at-tauhid al-mutlaq, ya. Karena ada kelompok manusia yang berkeyakinan kalau sudah menerjemahkan dan meyakini tidak ada undang-undang kecuali milik Allah, ya, berarti orang tersebut, ya, telah merealisasikan tauhid secara mutlak. Berarti orang ini berusaha mengamalkan tauhid secara benar, ya. Walau fa'ala ma fa'ala min ibadati ghairillah wal i'tiqadi bil amwat, ya, meskipun orang tersebut masih suka beribadah kepada selain Allah, ya, masih percaya kepada orang-orang yang telah mati, ya, wa taqarrubu ilaihim, mendekatkan diri kepada mayat-mayat, bitabaihi, dengan menyembelih binatang-binatang, wan nudur, ya, bernadar, wa tawaifi, bahkan di antara mereka ada yang tawaf bi kuburihim, di kuburan mereka, di kuburan orang-orang soleh, wa tabarruki bi turbatihim, ya, mencari berkah kepada kuburan-kuburan orang soleh, ya. Mereka dianggap sebagai orang yang telah haqqaqa at-tauhid al-mutlaq, telah merealisasikan tauhid secara mutlak, ya. Maka tentunya ini adalah keliru, ini adalah kesalahan, ya. Karena tidak benar mengartikan la hakimiyata illa lillah, ya, tidak ada undang-undang kecuali milik Allah, ya. Wa masa'ura haula'i annal kufar al-arabi al-awwalina yusyarikunahum fi hadzal i'tiqadi wa ya'rifuna anna Allah huwal khaliqu al-qadiru ala ikhtira wa yukirruna bidzalika wa annahum ma abadu ghairahu illa li za'mihim annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa la annahum yakhluquna wa yarzuquna, ya. Dan telah diketahui bahwasanya mereka orang-orang kafir bangsa Arab dahulu, ya, mereka itu tidak sama, ya. Mereka itu berbeda-beda keyakinan-keyakinannya, ya. Ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah kuburan, ya. Yusyarikuna, mereka itu berbeda-beda, ya, bentuk kesyirikannya, bentuk keyakinannya. Dan mereka tahu, ya, meskipun, ya, sesembahan mereka berbeda-beda, mereka tahu bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya. Bahkan mereka pun mengakui hal tersebut, ya. Tidaklah mereka menyembah selain Allah, ya. Mereka menyembah selain Allah, betul-betul menyembah selain Allah, ya. Mereka itu betul-betul musyrik, ya. Bukan hanya sekedar sangkaan yang tanpa dasar. Mereka betul-betul menyembah selain Allah. Dan ketika mereka menyembah selain Allah, ya, tidaklah mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah, melainkan dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, ya.
Jadi kami ini orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat syirik. Ya. Dan mereka tidak pernah berkeyakinan bahwa yang mereka sembah itu bisa menciptakan dan memberikan rezeki. Mereka juga tahu yang memberi rezeki itu Allah, yang menciptakan Allah. Ya. Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya itu hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi menjadikan sebagai perantara supaya dekat dengan Allah. Ya. Maka ini adalah kesyirikan. Ya, meminta ya, Lata, Uzza, Manat, ya, tolong dekatkan saya kepada Allah, gitu ya. Jadi memintanya sudah kepada selain Allah. Ya. Maka ini adalah jelas perbuatan syirik akbar, ya, karena meminta ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Ya. Orangnya sudah mati. Kuburan itu benda mati. Bagaimana mungkin dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah langsung, tidak perlu melalui makhluk, melalui perantara. Ya. Dan mereka menyembah selain Allah dengan anggapan bahwa apa yang mereka sembah tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian kita masih membahas tentang penafsiran la hakimiyata illa lillah. Tidak ada undang-undang kecuali milik Allah. Ya, maka kita jelaskan fal hakimiyatu juz'un min makna la ilallah. Hakimiyah itu hanya satu bagian saja dari makna la ilaha illallah, ya. Walaysat hiya maknaha al-haqiqiyyu al-matlubu. Ya. Tidak ada undang-undang kecuali milik Allah. Ini bukan makna yang hakiki, bukan makna yang dituntut. Ya. Fala yakfi al-hukmu bisyari'ati. Belum cukup kita hanya sekedar menggembar-gemborkan, ya, berhukum dengan syariat Allah fil huquqi, ya, di dalam menetapkan peraturan-peraturan wal hudud, di dalam menetapkan hukuman wal husumat, dalam persengketaan, ya, ma'a wujudi syirki fil ibadah, sementara masih ada kesyirikan di dalam ibadah, ya, mencuri potong tangan, zina dengan rajam, membunuh dengan kisos, dibunuh, ya, wajib ditegakkan peraturan menutup aurat bagi perempuan, ya, yang tidak menutup aurat akan dicambuk, akan dihukum. Sementara dibiarkan kesyirikan, sementara mereka lupa untuk membuat undang-undang yang melarang dari mengkultuskan kuburan. Mereka lupa untuk mendakwahkan kepada masyarakat bahwa meminta syafaat kepada orang soleh itu perbuatan syirik. Ya. Mereka semangat untuk menyusun undang-undang syariat Islam, ya, tapi mereka melupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mendakwahkan kepada masyarakat untuk meninggalkan kesyirikan. Ya. Tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Tapi mereka santai-santai saja ketika melihat ada orang yang bertawasul kepada mayat. Mereka santai-santai saja ketika ada orang yang mengkeramatkan kuburan. Mereka santai-santai saja ketika ada orang yang meminta syafaat kepada orang yang telah mati. Maka tentunya ini adalah kekeliruan, ya. Mereka merasa penafsiran la hakimiyata illa lillah itu sudah merealisasikan tauhid, padahal itu belum. Ya, itu hanya satu bagian saja. Ya. Apabila tauhid sudah tegak, maka menyusun undang-undang, mengatur masyarakat itu harus dengan undang-undang syariat Islam, betul. Tetapi itu bukan makna yang dituntut. Ya, bukan makna hakiki. Makna hakikinya adalah, ya, yaitu mendakwahkan kepada masyarakat agar masyarakat meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.